Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Herlina Sitanggang dari Manajemen Ekonomi A1, NPM-nya 201111024. Di sini saya akan membahas tentang soal UAS akuntansi. Di sini ada soal nomor 1 tentang jurnal penyesuaian. Soalnya yaitu berikut adalah transaksi penyesuaian yang terjadi pada Cahaya Grosir selama bulan April 2018. Transaksi sebesar 113.037.000. Saldo perlengkapan yang ada per 20 Mei 2019 adalah sebesar 300.000. Saldo sebesar diperoleh setelah perhitungan fisik atas perlengkapan kantor. Oleh karena itu, di akhir April 2018 akun perlengkapan perlu disesuaikan. Sewa dibayar di muka telah menjadi beban selama 1 bulan. Karyawan Cahaya Grosir bekerja selama 1 minggu terakhir di bulan Mei 2019 menerima gajinya di awal Juni 2019, yaitu sebesar 2.400.000. Koperasi Karya Bakti memesan barang dagang senilai 1 juta rupiah secara kredit kepada Cahaya Grosir dengan ketentuan 2/10 dan N/30 FOB. Shipping point barang dikirim tanggal 20 Mei sedangkan invoice dikirim tanggal 1 Juni 2019. Dan terakhir, penyusutan gudang selama April adalah 400.000. Nah, di sini jawabannya untuk nomor 1 ini adalah neraca saldo. Akun kas masuk di debit 113.037.000, piutang usaha 1.045.000, perlengkapan kantor 500.000, sewa dibayar di muka 24 juta, toko 100 juta, utang bank masuk di kredit 100 juta. Modal Ibu Dian 150 juta masuk di kredit, private Ibu Dian 500.000, penjualan 6.700.000 masuk di kredit, retur penjualan 55.000 masuk di debit, potongan penjualan 195.000, pembelian 13 juta, retur pembelian 400.000 masuk di kredit, potongan pembelian 282.000, ongkos angkut pembelian masuk di debit 50.000, beban gaji karyawan masuk di debit 4.500.000, beban lain-lain 200.000, dan total keseluruhan yaitu 257.382.000. Berikut jawaban untuk jurnal penyesuaian. Di akun ada beban perlengkapan kantor masuk di debit 200.000, perlengkapan kantor masuk di kredit 200.000, beban sewa masuk di debit 2 juta, sewa dibayar di muka masuk di kredit 2 juta, beban gaji masuk di debit 2.400.000, utang gaji masuk di kredit 2.400.000, piutang usaha masuk di debit 1 juta, penjualan masuk di kredit 1 juta, beban penyesuaian atau toko masuk di debit 400.000, akumulasi penyusutan atau toko kredit 400.000, persediaan barang dagang debit 7.500.000, dan ikhtisar laba rugi masuk di kredit 7.500.000. Dan total keseluruhan yaitu 13.500.000. Berikut saya akan menjelaskan tentang neraca lajur. Di sini saya akan menjelaskan neraca saldo pada akun kas masuk di debit 113.037.000, piutang usahanya 1.045.000, perlengkapan kantor 500.000, sewa dibayar di muka 24 juta, gudang 100 juta, utang bank masuk di kredit 100 juta, modal Ibu Dian masuk di kredit 150 juta, private Ibu Dian debit 500.000, penjualan 6.700.000 masuk di kredit, retur penjualan 55.000, potongan penjualan 195.000, pembelian 13 juta, retur pembelian 400.000 masuk di kredit,
Potongan pembelian 282.000, ongkos angkut pembelian masuk di debit 50.000, beban gaji karyawan 4.800.000, beban lain-lain 200.000, dan totalnya 257.382.000. Di sini saya menjelaskan penyesuaian. Akun piutang usaha 1 juta masuk di debit, perlengkapan kantor masuk di kredit 200.000, sewa dibayar di muka 2 juta, penjualan masuk di kredit 1 juta, beban gaji karyawan masuk di debit 2.400.000, beban perlengkapan kantor masuk di debit 200.000, beban sewa toko masuk di debit 2 juta, utang gaji masuk di kredit 2.400.000, beban penyusutan gudang masuk di debit 400.000, akumulasi penyusutan gudang masuk di kredit 400.000, persediaan barang dagang masuk di debit 7.500.000, dan ikhtisar laba rugi masuk di kredit 7.500.000. Berikut saya akan menjelaskan tentang setelah penyesuaian. Debit akun kasnya 113.037.000, piutang usaha 2.045.000, perlengkapan kantor debit 300.000, sewa dibayar di muka 22 juta, gudang 100 juta, utang bank 100 juta masuk di kredit, modal Ibu Dian kredit 150 juta, private Ibu Dian debit 500.000, penjualan 7.700.000, retur penjualan 55.000 masuk di debit, potongan penjualan 195.000, pembelian 13 juta, retur pembelian 400.000 kredit, potongan pembelian 282.000, ongkos angkut pembelian 50.000, beban gaji karyawan 7.200.000, beban lain-lain 200.000, beban perlengkapan kantor 200.000, beban sewa toko 2 juta, utang gaji kredit 2.400.000, beban penyusutan gudang beban masuk di debit 400.000, akumulasi penyusutan gudang masuk di kredit 400.000, persediaan barang dagang masuk di debit 7.500.000, dan ikhtisar laba rugi masuk di kredit 7.500.000. Berikut saya akan membahas tentang laporan laba rugi. Pada akun penjualan di sini masuk di kredit 7.700.000, retur penjualannya 55.000 masuk di debit, potongan penjualan 195.000, pembelian 13 juta, retur pembelian 400.000, potongan pembelian 282.000, ongkos angkut pembelian 50.000, beban gaji karyawan 7.200.000, beban lain-lain 200.000, beban perlengkapan kantor 200.000, beban sewa toko 2 juta, utang gaji kosong, beban penyusutan gudang 400.000, dan terakhir ikhtisar laba rugi 7.500.000. Itu totalnya 23.300.000 rupiah, dan untuk kredit 15.882.000. Berikut saya akan membahas tentang laporan posisi keuangan. Di sini akun kas masuk di debit 113.037.000, piutang usaha debit 2.045.000, perlengkapan kantor 300.000, sewa dibayar di muka 22 juta, gudang 100 juta, utang bank kredit 100 juta, modal Ibu Dian 150 juta, private Ibu Dian debit 500.000, dan di bawah beban penyusutan gudang kredit 2.400.000, dan terakhir persediaan barang dagang kredit 400.000. Di sini pada posisi keuangan pada debit
itu totalnya 245.382.000. Nah, ini adalah jawaban hasil dari keseluruhan ini. Berikut saya membahas laba rugi. Untuk Cahaya Grosir, laporan laba rugi untuk periode yang berakhir pada tanggal 20 Mei 2019. Nah, penjualan itu 11.600.000. Potongan penjualan 200.000, retur penjualan 60.000. Penjualan bersih itu hasil dari pengurangan dari potongan penjualan dan retur penjualan. Itu hasilnya 11.350.000. Beban pokok penjualan, persediaan awal nggak ada, pembelian 13 juta, retur pembelian 400.000, pemotongan pembelian 282.000, ongkos angkut pembelian 50.000. Pembelian bersih itu 12.368.000. Harga barang tersedia untuk dijual 12.368.000. Persediaan akhir 7.500.000. Beban pokok penjualan itu 4.868.000. Laba bruto 6.482.000. Beban operasi 7.200.000. Beban lain-lain 200.000. Beban perlengkapan 200.000. Beban sewa 2 juta. Beban penyusutan 400.000. Jumlah beban operasi 10 juta rupiah. Dan laba rugi bersih 3.518.000. Berikut saya akan membahas tentang ini laporan perubahan modal pemilik untuk periode yang berakhir pada 20 Mei 2019. Modal Ibu Dian per 1 Juni 2019, setor modal pemilik 150 juta, laba rugi bersih 3.518.000. Ini jadinya 146.482.000. Nah, dikurangi 500.000 dari Privo Ibu Dian. Jadi modal Ibu Dian per 20 Mei 2019 yaitu 145.982.000. Berikut saya akan membahas laporan posisi keuangan pada tanggal 20 Mei 2019. Aset lancar itu ada kas 116.937.000, piutang usaha 2.045.000, persediaan barang dagang 7.500.000, perlengkapan kantor 300.000, sewa dibayar di muka 22 juta. Total aset lancar itu 148.782.000. Berikut aset tetap. Ada toko, tokonya kosong. Terus harga perolehan 100 juta, akumulasi penyusutan 400.000, nilai buku 99 juta, total aset tetap itu 99.600.000. Total asetnya yaitu 248.382.000. Liabilitas lancar itu ada utang bank yaitu 100 juta, utang gaji 2.400.000. Total liabilitas lancar itu 102.400.000. Liabilitas jangka panjang tidak ada. Modal pemilik tidak ada. Modal Ibu Dian 145.982.000. Dan total liabilitas dan modal pemilik yaitu 248.382.000. Berikut pada tanggal 20 Mei 2019 penjualan debitnya 11.600.000. Retur penjualan masuk di kredit 55.000, potongan penjualan kredit 195.000, ikhtisar laba rugi 11.350.000, penutup akun pendapat dan lawan pendapatan nggak ada. Dan berikut tanggal 20 Mei 2019 ikhtisar laba rugi 12.368.000 debit, retur pembelian 400.000, potongan pembelian 282.000, pembelian masuk di kredit 13 juta,
Beban transportasi pembelian 50.000. Tanggal 20 Mei lagi 2019, ikhtisar laba rugi debit 10 juta, beban gaji kredit 7.200.000, beban perlengkapan kantor 200.000, beban sewa toko 2 juta, beban penyusutan gudang 400.000, beban lain-lain 200.000. Berikutnya modal Ibu Dian, debit 3.518.000, ikhtisar laba rugi kredit 3.518.000. Berikutnya 20 Mei 2019 modal Ibu Dian 500.000 masuk di debit. Private Ibu Diannya kredit 500.000. Berikut soal nomor 3 tentang penjualan. Itu soalnya berikut adalah transaksi yang terjadi pada toko utama grosir alat tulis kantor atau ATK selama bulan Oktober. Tanggal 1 menjual ATK secara kredit senilai 4.200.000 kepada toko berdikari dengan termin pembayaran 2/10 N/30. Tanggal 2 menjual ATK secara tunai senilai 620.000 kepada PT Dwi Guna. Tanggal 4 menjual ATK secara kredit senilai 2.400.000 kepada toko buku Atlas dengan termin pembayaran N/30. 9 menjual ATK secara kredit senilai 1.450.000 kepada toko buku Atlas dengan termin pembayaran N/30. Pada tanggal 11 menerima pelunasan piutang toko berdikari. Pada tanggal 16 menjual ATK secara kredit senilai 6.500.000 kepada PT Menara Megah dengan termin pembayaran 1/10 N/30. Pada tanggal 18 menerbitkan memo kredit kepada PT Menara Tagih senilai 500.000 atas pengembalian barang yang tidak sesuai. Pada tanggal 18 menjual ATK secara kredit kepada PT Bravada senilai 10 juta dengan termin pembayaran 2/15 N/30. Pada tanggal 19 menjual ATK secara kredit kepada toko Daria senilai 7.500.000 dengan termin pembayaran 1/10 N/30. Pada tanggal 25 menerima pelunasan piutang PT Menara Megah. Jawabannya jurnal penjualan atau kredit tanggal 1. Keterangannya penjualan ATK toko berdikari. Syarat pembayarannya 2/10 N/30. Debit piutang dagangnya 4.200.000. Kredit penjualannya 4.200.000. Tanggal 4 penjualan ATK atau toko buku Atlas. Syaratnya N/30. Debit piutang dagang 2.400.000. Kredit penjualannya 2,4 juta. Tanggal 9 keterangannya penjualan ATK atau toko buku Atlas. Syaratnya N/30. Debitnya 1.450.000. Kreditnya penjualan 1.450.000. 16 penjualan ATK atau PT Menara Megah 1/10 N/30. Debit piutang dagang itunya 6.500.000. Kreditnya 6.500.000. Tanggal 18 penjualan ATK PT Bravada. Syaratnya 2/15 N/30. Debitnya 10 juta. Kreditnya 10 juta. Tanggal 19 keterangan penjualan ATK atau toko Daria. Syaratnya 1/10 N/30. Debit piutang dagangnya 7,5 juta. Kredit penjualannya 7,5 juta. Berikut penerimaan kas tunai. Itu tanggal 2 kasnya 620.000 masuk di debit.
penjualan masuk di kredit 620.000. Tanggal 11 kas debit 4.200.000, piutang kredit 4.200.000, itu pelunasan piutang. Tanggal 25 kas debit 5.935.000, piutangnya kredit 5.935.000, itu pelunasan piutang. Tanggal 28 kas debit 10 juta, piutang kredit 10 juta, itu pelunasan piutang. Berikut retur penjualan. Tanggal 18 keterangan retur penjualan debit 500.000, piutang dagang masuk di kredit 500.000, itu pengembalian barang. Tanggal 26 retur penjualan debit 250.000, piutang dagang kredit 250.000, itu pengembalian.